Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyukur pada Allah, hari ini kita hadir dalam acara Bimbingan Teknis Nasional tahun 2005 Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Presiden BKS Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf MSI. Tepuk tangan buat beliau. Saya tahu beliau dari kemarin keliling Indonesia Timur, dari Bali, dan baru tadi pagi mendarat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga beliau diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Yang saya hormati Pak Sekjen, Mas Haji Muhammad Khalid MSI, Ketua Mahkamah Partai Ayahanda Dr. Hidayat Nur Wahid MA, Ketua Fraksi MPR RI Insinyur Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi DPR RI Dr. Abdul Kharis Al-Maisiri, beserta seluruh pimpinan mobil khusus, Ketua Bidang Pembinaan Pejabat Publik Kang Haru Suhandaru. Tepuk tangan buat Kang Haru yang juga bertungkus lumus dalam melaksanakan acara ini, Kepala KSP, seluruh peserta pimpinan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dirahmati Allah SWT. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Pejabat publik PKS hari ini terlihat kompak memenuhi undangan pimpinan partai. Atas nama panitia acara Bimbingan Teknis Nasional Pejabat Publik PKS tahun 2025, melaporkan kepada Presiden, Sekjen, dan pimpinan bahwa acara ini terlaksana berkat kerjasama 3 bidang, sekaligus bidang pelatihan dan pengembangan kepemimpinan partai, bidang pembinaan pejabat publik, bidang pengembangan dan pembinaan wilayah. Ini adalah sebuah model baru di DPP, bagaimana kita bekerja kolaborasi. Kami sebagai bidang yang leading sektor, dibantu oleh Kang Haru dan Bang Umar Salim sebagai supporting sektor. Dan tentu saja juga oleh fraksi kesekjenan dan bendahara umum, termasuk Kepala KSP. BIMTEK ini merupakan salah satu sarana pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan pejabat publik PKS untuk meningkatkan kapasitas, kualitas kepemimpinan. Dan BIMTEK kali ini mengangkat tema optimalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan program mewujudkan asta-cita untuk kesejahteraan masyarakat. Burung elang terbang menjulang, di balik awang muncul pelangi. Apa tanda PKS akan menang? Pejabat publiknya peduli melayani. Diharapkan dengan acara ini terjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi antara pejabat publik PKS, serta mensukseskan program kerja pimpinan partai dan pemerintah. Melalui sambutan ini saya melaporkan kepada pimpinan bahwa tingkat kehadiran khususnya dari anggota dewan mencapai 99%. Hanya 16 orang kurang lebih yang izin karena sakit dan proses pergantian antar waktu. Demikian juga dengan kepala daerah. Dari 30 orang hadir 27 orang, 3 orang izin. Ini menunjukkan kedisiplinan dan antusiasme yang besar menyambut kepemimpinan DPP PKS 2025-2030. Sungguh indah bunga selasih, enak dimasukkan ke dalam masakan. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan daerah dan anggota dewan. Pimpinan yang kami hormati, acara BIMTEK kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena acara ini dilaksanakan secara paralel, secara umum untuk anggota dewan untuk sesi pertama di ruangan ini, dan besok juga ada acara khusus sesi sharing dengan fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan juga ada sesi khusus pembinaan untuk istri kepala daerah, istri wakil kepala daerah, dan istri pimpinan DPRD tingkat 1. Ini untuk memperkuat ketahanan keluarga dan bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Narasumber yang mengisi acara hari ini bukan kaleng-kaleng. Besok hari ini nanti kita akan dengarkan arahan dari Presiden, Sekjen, Bendum, dan juga besok yang paling penting di sesi pertama akan hadir Profesor Dr. Eko Prasojo, Ketua Dewan Guru Besar UI, Dirjen
Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, hadir pula insya Allah besok Menteri Tenaga Kerja, insya Allah Pak Sekjen memastikan besok hadir Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Gizi Nasional, dan juga akan diisi oleh Ketua MPP, Ketua DSP, dan Ketua Mahkamah Partai, serta ditutup dengan arahan khusus dari Ketua Majelis Syuro, Ustadz Muhammad Sohibul Iman PhD. Dari ketiga, kita agendakan juga hari ketiga subuh ada kajian Quran dari BKAD, dan juga akan ada acara olahraga bersama Presiden dan Ketua Majelis Syuro di GBK Senayan. Siapkan sepatu dan alat olahraganya. Ini kerjasama dengan teman-teman bidang olahraga. Di samping itu kami juga dengan acara ini menghidupkan kembali musik-musik nasyid. Walaupun Cing Mabrur tidak panitia, tapi harapannya kami sampaikan. Insya Allah besok akan hadir Izzatul Islam, Mupla, Azam Haroki, dan juga Lebah Begantung dari Medan, Sumatera Utara. Ada Foka Farabi, Jaza. Dan ini merupakan kita hidupkan kembali nostalgia bagaimana cinta kita kepada nasyid ini. Acara ini juga akan diadakan Expo Produk. Tadi teman-teman sudah melihat PKS Expo yang bisa dikunjungi peserta yang venue-nya ada di sekitar arena BIMTEK. Dan ada ruang khusus untuk lobby-lobby dan diskusi. Ini juga didukung oleh teman-teman dari Mang Acel, dari bidang pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Peserta juga akan mendapat gift berupa buku dari Presiden, buku dari Sekjen, jaket K2, P2, dan juga oleh-oleh Mpok Nini, dodol Betawi. Ini program kader dari Bekasi untuk Indonesia. Ini belum ada sebelum-sebelumnya. Atas nama Ketua Panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan khususnya dari Presiden Sekjen Bendum dan tim Kesekjenan, Kepala KSP, yang all out membantu suksesnya acara sehingga berjalan dengan lancar. Saya pun melaporkan kepada Presiden, kalau banyak orang mengatakan kalau yang salah dihukum, tapi yang baik, yang tepat waktu, yang disiplin, kami sampaikan fraksi yang paling disiplin mendaftar dan segera melaporkan diri untuk ikut BIMTEK. Pertama, fraksi DPR RI, tepuk tangan. Kedua, fraksi DPRD DKI Jakarta. Fraksi DPRD Jawa Barat. Jadi besok-besok kalau ada BIMTEK, kalau mau disebut namanya, segera mendaftar. Ini namanya reinforcement positif. Perlahu berlayar di tengah lautan, membawa muatan hasil tangkapan. Selamat datang pimpinan daerah dan anggota dewan, mari bersama ikut Bignes dengan kesungguhan. Kami juga memberikan penilaian kepada fraksi yang paling disiplin, tertib, aktif mengikuti acara. Kami sudah menyiapkan 4 orang psikolog yang berada di sekitar peserta. Ya, nanti akan kami nilai fraksi mana yang paling tertib, disiplin. Dan juga kami menyampaikan akan ada perlombaan konten sosmed terbaik. Ya, bagi anggota dewan yang nanti mendapatkan penilaian terbaik dari segi durasi, konten, view terbanyak, akan kami beri hadiah. Nanti silakan yang sudah punya tim media berlomba untuk menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Untuk itu, kami juga akan melakukan survei kepuasan pelanggan. Bapak Ibu adalah tamu kami. Nanti di akhir acara kami akan keluarkan QRIS untuk survei bagaimana pelayanan panitia kepada peserta. Setelah sambutan ini, izin kami melaunching program Akademi Kepemimpinan PKS. Akademi Kepemimpinan Indonesia yang merupakan salah satu program unggulan di DPP PKS, di mana bidang BPKP sebagai leading sektor program unggulan ini. Sudi kiranya Presiden meresmikan Akademi Kepemimpinan Indonesia yang merupakan program pelatihan kepemimpinan bagi pengurus partai dan pejabat publik PKS di berbagai tingkatan. Akademi Kepemimpinan Indonesia adalah program yang melibatkan pengurus partai dan pejabat publik untuk mengembangkan potensi dan kompetensi pengurus dan pejabat publik untuk mencetak pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Betapa pentingnya kepemimpinan, dan untuk itu kami berterima kasih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan Akademi Kepemimpinan Indonesia. Terakhir, sebagaimana manusia tidak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan
kurang pelayanan, terjadi kesalahpahaman dan ketidakpuasan. Pergi ke Jakarta membeli durian. Durian diberi untuk Pak Dewan. Ketua panitia sudah memberi laporan, sudi kiranya pimpinan membuka acara dan memberi arahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.